Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Puji Afriani SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi Perbankan Syariah, serta teman-teman yang saya banggakan, sahabat mahasiswa yang semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah teman-teman, hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami tentang budaya perusahaan dan etika. Baiklah, yang pertama saya Yulma Elmiani akan menjelaskan tentang pengertian budaya perusahaan dan hubungan terhadap etika. Pengertian budaya perusahaan. Baiklah, yang pertama pengertian budaya yang berasal dari menurut bahasa. Baik, yang pertama budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya atau kebudayaan disebut kultur yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Sedangkan perusahaan sendiri berarti perusahaan itu dari segala literatur dengan teori perusahaan selalu memberikan petunjuk bahwa pembahasan tentang perusahaan dapat dilihat dari dua segi pandangan. Yang pertama yaitu perusahaan yang ditelaah dengan pendekatan struktural, dan perusahaan yang disoroti dengan pendekatan keperilakuan. Jadi, pengertian budaya perusahaan dapat disimpulkan bahwa budaya perusahaan didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu perusahaan sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah perusahaannya. Konsep tentang budaya perusahaan harus dalam pengertian bahwa perusahaan itu merupakan lembaga sosial di samping lembaga ekonomi, di mana budaya perusahaan memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama, budaya mempunyai fungsi yakni sebagai suatu peran pembeda. Yang kedua, budaya perusahaan membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota perusahaan. Yang ketiga, budaya perusahaan mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. Yang keempat, budaya perusahaan itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya hubungan etika dengan budaya perusahaan. Kita kembali sedikit pada pembelajaran kita yang sebelumnya, yakni tentang etika, di mana etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar salah, baik buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja, dan etika perorangan yang menyangkut hubungan-hubungan sosial antara perusahaan, karyawan, dan lingkungannya. Misalnya, etika perusahaan itu menyangkut hubungan perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan
berkesatuan dengan lingkungannya. Yang kedua, etika kerja. Etika kerja itu terkait antara perusahaan dengan karyawannya, dan etika perorangan itu mengatur hubungan antar karyawan. Baiklah teman-teman, perilaku etis yang berkembang dalam perusahaan menimbulkan situasi saling percaya antara perusahaan dan stakeholder. Sebagai penanaman untuk menumbuhkan perilaku etis tersebut, perlu dibentuk iklim etika dalam perusahaan, di mana ada 3 faktor utama yang memungkinkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan, yaitu yang pertama, terciptanya budaya perusahaan secara baik. Yang kedua, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya atau trust based organization. Yang ketiga, terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai atau employee relationship management. Baiklah teman-teman, selanjutnya, seberapakah pentingnya budaya perusahaan? Ini akan dibahas oleh teman kami, Safitri Wulandari. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang seberapa penting budaya perusahaan. Perusahaan sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari bermacam-macam orang dengan latar belakang pendidikan, ekonomi atau bangsa maupun budaya perusahaan sebelumnya yang berbeda dalam membentuk sebuah keluarga besar yang sangat kompleks. Menurut Gerd Hofstede, budaya organisasional terdiri dari berbagai interaksi dari ciri-ciri kebiasaan yang memengaruhi sekelompok orang dalam lingkungannya. Sedangkan menurut Edgar Gysin, pola asumsi-asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dengan maksud agar organisasi tersebut belajar, mengatasi atau menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal ataupun integrasi kepada anggota-anggota baru, sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan, dan menerapkan berkenaan dengan masalah-masalah tersebut, yang secara internalnya sudah berjalan cukup baik sehingga perlu diajarkan. Jadi, secara singkat, budaya perusahaan itu didefinisikan sebagai serangkaian nilai atau keyakinan yang menghasilkan pola perilaku tertentu secara kolektif dan korporasi. Maka, dengan nilai tersebut, permasalahan bersama yang muncul sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut, perubahan lingkungan, dapat diatasi secara efektif karena kebersamaan yang dibangun atas dasar rasa saling percaya atau satu sama lain. Nah, selanjutnya itu pemahaman dalam implementasi konsep budaya. Konsepsi budaya yang memperlihatkan perilaku interaksi ke dalam organisasi, maka pengertian budaya perusahaan dirumuskan yang sebagaimana nomor satunya, yaitu sistem nilai dan keyakinan organisasi yang mewarnai perilaku pegawai dan kegiatan organisasi. Yang kedua, metode atau kebiasaan kerja yang telah membudaya atau tertanam. Yang ketiga, suatu pola terpadu dari tingkah laku pegawai dalam perusahaan, antara lain pemikiran, tindakan, pembicaraan, ritual atau upacara, dan benda-benda. Nah, bertolak belakang dari pemahaman pengertian di atas, maka dalam pelaksanaannya harus jelas, atau dengan kata lain dirumuskan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan unsur budaya. Unsur budaya terdiri dari 4, yaitu yang pertama, wewenang. Wewenang yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku. Yang kedua yaitu nilai. Nah, nilai tersebut dinilai dengan apa yang lebih baik atau
kurang baik, apa yang lebih penting atau kurang penting, bahkan apa yang benar dan kurang benar. Yang ketiga yaitu norma. Norma merupakan aturan atau kaidah yang dipakai untuk sebagai tolak ukur dalam penilaian. Yang terakhir yaitu imbal jasa atau penghargaan atau reward, yaitu imbal jasa yang diberikan secara wajar dan adil, baik bersikap finansial maupun non-finansial. Jadi, unsur-unsur tersebut bila dituangkan dalam konsep si budaya perusahaan akan memengaruhi jedakan visi budaya dalam sikap dan misi budaya dalam perilaku. Unsur visi budaya dalam sikap mencakup ada 4, yaitu pertama citra, yang kedua budaya, yang ketiga arah, dan keempat tujuan. Yang pertama yaitu citra. Citra itu merupakan kepuasan stakeholder. Yang kedua budaya. Budaya adalah kepemimpinan kolaborasi. Yang ketiga arah, membangun sikap positif. Yang keempat tujuan, merupakan menyatukan kesamaan berpikir. Sedangkan unsur misi budaya dalam perilaku mencakup, yang pertama memperhatikan adalah mengomunikasikan kehangatan, yang kedua membimbing yang merupakan mengomunikasikan kepercayaan, yang ketiga yaitu mengomunikasikan fakta atau gagasan, sedangkan yang keempat itu ekspresif dalam inisiatif, kreatif, spontan, dan bersemangat. Nah, kesimpulannya, seberapa penting budaya perusahaan? Budaya perusahaan dapat mempengaruhi perjalanan yang ingin dilakukan, yaitu visi, sarana untuk mengadakan perjalanan, yaitu misi, cara mengomunikasikan suasana hati kepada orang lain, yaitu sikap, sedangkan segala tindakan yang dilakukan oleh organisasi perilaku, yaitu perilaku. Jadi, budaya perusahaan itu sangat penting karena akan mempengaruhi perjalanan suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, baiklah, selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor yang menentukan dalam menciptakan budaya perusahaan. Dalam hal ini yang perlu kita pahami dan kita perhatikan tentang iklim organisasi. Apa itu iklim organisasi? Iklim organisasi adalah merupakan salah satu faktor penentu. Oleh karena itu, hal tersebut menggambarkan suatu hubungan kerja antar individu maupun kelompok di dalam organisasi yang berpengaruh motivasi, prestasi, dan kepuasan kerja. Pada iklim organisasi tersebut digambarkan dengan adanya ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan dengan tanggung jawab. Artinya, setiap individu mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan dan bagaimana melaksanakan serta kepada siapa ia harus melaporkannya sehingga tujuan perusahaan tercapai. Kedua, memiliki sasaran atau target kerja. Artinya, setiap individu mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan dan bagaimana melaksanakan serta kepada siapa ia harus melaporkannya sehingga tujuan perusahaan tercapai. 3. Dilakukan penilaian kerja. Artinya, setiap individu memperoleh umpan balik dari apa yang dikerjakan dari perusahaan dengan dilakukannya evaluasi kinerja karyawan secara berkala dan konsisten. 4. Adanya tantangan kerja bagi setiap individu dalam melaksanakan kerja. 5. Adanya bimbingan kerja bagi individu atau karyawan dengan diberikan pengarahan, bimbingan, motivasi dari pemimpin. 6. Adanya keinginan untuk bekerja keras karena ada target yang harus dicapai dan didukung dengan adanya penghargaan yang layak dari perusahaan. 7. Adanya penghargaan khusus untuk individu yang berprestasi. 8. Jenjang karir yang jelas di masa depan. Perusahaan memiliki roadmap career yang jelas, sesuai dengan masa kerja maupun prestasi yang diraih oleh karyawannya. 9. Adanya pengakuan dari atasan dan teman sejawat. 10.
Adanya fleksibilitas dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga karyawan dapat menuangkan ide maupun gagasan dalam bekerja. 11. Kejelasan dalam mengambil resiko untuk setiap peran dan tanggung jawab. 12. Adanya keterbukaan, artinya setiap individu merasa bahwa manajemen dan lingkungan kerjanya itu bersifat terbuka. 13. Adanya keakraban hubungan secara harmonis. 14. Adanya sikap toleran, artinya kesadaran tiap individu mempertimbangkan saran yang diberikan. 15. Adanya kepedulian, artinya setiap individu peduli atas masalah yang timbul dan berusaha mencari jalan pemecahnya. 16. Adanya rasa memiliki, artinya setiap individu merasa terikat dalam organisasi, bukan diikat. 17. Adanya kerjasama yang akrab dalam organisasi. Dan yang terakhir, terciptanya saling percaya mempercayai dalam melaksanakan pekerjaan. Manfaat budaya perusahaan, yaitu yang A, membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi lain. Karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda, sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalamnya. Dan B, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Dengan budaya yang kuat, anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasi. C, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Dan D, menjaga stabilitas organisasi. Komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi internal organisasi relatif stabil. Dan penyajian dan pembahasan kasus. Budaya organisasi perlu untuk diketahui oleh pemimpin atau manajer untuk memudahkan mereka dalam menentukan sikap. Bagaimana mereka harus bertindak agar para anggotanya bisa diarahkan menuju suatu sikap dan perilaku yang akan berguna untuk mencapai tujuan organisasi. Berkaitan dengan budaya organisasi tersebut, terdapat fenomena budaya organisasi pada organisasi pemerintah. Adapun masalah yang muncul adalah disiplin pegawai negeri sipil atau PNS yang secara umum terkesan rendah, yang akhirnya menghasilkan kinerja yang rendah pula. Misalnya saja kebanyakan kantor pemerintah itu memiliki jam masuk pagi pukul jam 7, tapi kenyataan di jalan atau di angkutan umum sering ditemui beberapa orang dengan pakaian PNS pada jam tersebut. Gejala lain misalnya saja pada waktu kita pergi ke kantor kecamatan untuk mengurus KTP atau surat-surat penting lainnya. Misalnya kadang kita menemui sistem pelayanan yang lama dengan alasan masih banyak pekerjaan lain yang lebih penting yang masih menumpuk. Akan tetapi dengan kita memberi stimulus, barulah kita mendapatkan pelayanan yang kita inginkan. Padahal fungsi dari organisasi pemerintah itu tidak lain adalah untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap disiplin kerja, karena para pegawai tersebut tidak bertindak atau bersikap sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi.